Ada berapa banyak masalah di hati? Bab 155. Gila, mana mungkin marah karena dengan lelucon rendahnya itu? Hati Yuki merasa tidak senang, tapi wajahnya menunjukkan ketulusan. Enggak kok, hanya aja aku merasa kehidupan ini memang susah. Rehan tidak menyangka, ternyata Yuki bisa berkata seperti itu. Terdiam, lalu dia membungkuk mencium kening Yuki. Iya deh, tapi tidak begitu susah juga. Aku sengaja kerjain kamu aja. Hati Yuki yang lembut itu berdetak lagi. Dia segera membereskan meja makan. Rehan dengan sangat puas dan penuh kesadaran berbaring di sofa. Yuki pelan-pelan membereskannya. Tidak perlu buru-buru. Yuki menggertakkan gigi sambil berberes. Hati merasa jengkel. Kenapa tidak kasar sedikit ya mengusirnya pergi? Rehan menghabiskan semua makanan. Yuki membawa semua piring mangkok kotor ke wastafel. Menggunakan sarung tangan mulai mencuci. Rehan sepertinya di ruang tamu sedang menonton pertandingan bola. Yuki malas meladeninya. Yuki sudah pikir caranya. Setelah selesai cuci piring, dia bilang mau keluar beli barang. Sekalian membawa Rehan keluar. Yang pasti tidak akan membiarkan dia tinggal di rumahnya lagi. Selesai mencuci, membersihkan kompor dengan sangat bersih. Sampai juga sudah dibagi jenis-jenisnya. Yuki melepas sarung tangannya keluar dari dapur. Rehan berbaring di atas sofa. Tangannya masih memegang remote control. Matanya terpejam. Habislah. Jangan-jangan Rehan tertidur. Yuki segera memeriksanya. Rehan terpejam. Bulu matanya yang panjang, napasnya sangat stabil. Sepertinya dia benar-benar terlelap. Yuki menjulurkan tangannya mencubit wajah Rehan. Woi, bangun. Bukannya kamu masih harus ke kantor untuk kerja lagi? Tidak ada respon. Yuki sekuat-kuatnya mencubit wajahnya lagi. Pria ini tidak sabar, lalu membalikkan badannya. Alisnya sangat mengkerut. Yuki jongkok di samping sofa, melihat wajahnya. Wajahnya yang cukup ganteng, akhirnya tenang setelah masuk ke dalam mimpi. Alisnya terlihat sangat kelelahan. Ujung bibirnya ada beberapa garis. Setelah terlelap seperti anak kecil yang tak berdaya. Pria ini sebenarnya berapa banyak masalahnya? Yuki tidak sadar mengeluarkan jarinya, menelusuri garis wajah Rehan. Alis tebal dan panjang, hidung mancung dan lurus, bulu mata yang panjang, menurun dengan lembut. Masih ada bibirnya. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh bibir Rehan. Bibir ini berkali-kali mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Dan berkali-kali juga dengan manis dan gila menciumnya. Hati berdetak. Yuki langsung menarik tangannya kembali. Apa yang dilakukannya? Bekas luka 5 tahun lalu, dia sudah lupa. Masa lalu yang menyedihkan. Apakah dia sudah lupa semuanya? Banyak terjadi 5 tahun lalu. Memangnya itu tidak cukup untuk membuktikan karakter Rehan dan dia tidak cocok. Tekadkan hati, Yuki sekuat tenaga mendorong Rehan. Woi, bangun, pulang, tidur sana. Pria itu bergumam. Lengannya panjang direntang, lalu menggendongnya. Jenggot di dagunya menggosok ke lehernya beberapa kali. Yuki mulai takut. Mumpung Rehan tidak bergerak, dia pelan-pelan keluar dari pelukannya. Mengejutkan dia sampai tidak berani memanggilnya lagi.
Yuki melihat warna langit. Masih jam 9 lewat. Dia melihat Rehan lagi. Badannya yang besar menyempil di dalam sofa. Sepertinya sangat kasihan. Yuki pun melembutkan menghela napas. Biarkanlah saja. Biarkan dia tidur sebentar. Dinas keluar kota beberapa hari. Dia pasti lelah. Sudah jam 11. Lelaki ini masih tidak ada tanda-tanda akan bangun. Jika Yuki mendorong dia lagi, dia akan memeluk Yuki lagi. Memeluknya secara alami tanpa dibuat-buat. Yuki selesai mandi, menatap pria yang tertidur di sofa, mengambil handuk dan diberikan kepadanya. Dengan sendirinya masuk ke dalam toilet, lalu pintu dikunci erat-erat dan masih harus diperiksa beberapa kali.